Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang pemeriksaan setempat sebagai pembuktian dalam perkara perdata. Oke, langsung saja kita lihat ya penjelasannya. Pemeriksaan setempat atau disingkat PDSenti adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Ya, ini adalah salah satu pengertian dari pemeriksaan setempat. Kita lihat apa dasar hukum pemeriksaan setempat atau mungkin bisa disingkat dengan PS atau pemeriksaan setempat. Yaitu yang pertama yaitu pasal 153 HIR atau 180 RBG. Dan yang kedua adalah pasal 221 RV. Dan yang ketiga adalah adanya surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA nomor 7 tahun 2001. Inilah yang menjadi dasar hukum dalam pemeriksaan setempat. Kita lihat apa tujuan pemeriksaan setempat, yaitu yang pertama, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas, keadaan objek sengketa, serta pihak yang menguasai. Yang kedua yaitu untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa. Karena bisa jadi apa yang ada di dalam bukti dengan keadaan yang sekarang mungkin telah terjadi perubahan terkait dengan keadaan objek sengketa, maka disitulah akan dicocokkan buktinya. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, sehingga jangan sampai dinyatakan non-executable atau tidak dapat dieksekusi. Jadi di sini tujuan pemeriksaan setempat ini benar memastikan bahwa ada tanah atau objek sengketa yang dilihat dalam perkara itu, sehingga nanti ketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk dieksekusi objek sengketanya masih ada. Baik, pelaksanaan pemeriksaan setempat itu bisa dilaksanakan atas perintah hakim. Jadi ini hakim yang berinisiatif atau atas kemauan para pihak sendiri. Jadi pihak yang meminta kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat ini bisa juga dilakukan atas perintah majelis hakim tingkat banding atau kasasi. Apabila hakim ingin mengetahui secara pasti objek sengketa atau pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis tingkat pertama masih perlu ada informasi yang digali. Jadi di sini bisa jadi hakim tingkat pertama tidak melaksanakan PS, namun akhirnya majelis hakim tingkat banding atau kasasi membutuhkan itu, maka diperintahkanlah kepada hakim tingkat pertama untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Atau majelis hakim pemeriksaan tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat, namun dianggap masih ada yang kurang dan ada yang perlu digali dalam pemeriksaan tersebut, maka di situ dilakukan pemeriksaan setempat ulang. Objek sengketa yang diperiksa yaitu untuk benda bergerak yang tidak bisa dihadirkan di persidangan atau di pengadilan atau di ruang sidang ya. Terkait untuk benda-benda yang bergerak ini yang tidak bisa dihadirkan di ruang sidang, maka ini bisa dilakukan pemeriksaan setempat ya, begitu. Yang kedua ya untuk benda tetap atau tidak bergerak, khususnya tanah sebagai objek sengketa, pemeriksaan setempat ini adalah wajib. Wajib di sini sebagaimana amanat dari Perma nomor 7 tahun 2001 tadi. Dan konsekuensi apabila persiapan ini tidak dilakukan, maka putusan perkaranya adalah gugatan penggugat bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya pemeriksaan setempat awalnya dibebankan sebagai bagian dari panjar biaya perkara sehingga ditanggung oleh penggugat. Namun apabila gugatan nanti dikabulkan, tentu biaya perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang kalah atau tergugat.
Biaya ini terkait dengan biaya transportasi ke tempat objek sengketa, yaitu biaya yang dibebankan ini adalah biaya dari majelis hakim, panitera, dan dari orang pengadilan transportasi ke objek sengketa. Terkait biaya keamanan dan pengukuran lahan, atau jika ini diperlukan, dibebankan kepada para pihak yang membutuhkan. Jadi jika pihak ini membutuhkan keamanan atau pengukuran lahan, maka dibebankan ke dia yang membutuhkan ya, karena bisa jadi dimungkinkan ketika dalam pelaksanaan ini ada masa banyak sehingga pihak ini merasa tidak nyaman, maka dia membutuhkan tenaga keamanan, maka biaya keamanan ini dibebankan kepada pihak tersebut. Kehadiran pihak dalam pemeriksaan setempat ini, para pihak wajib hadir dalam pemeriksaan setempat ini sehingga bisa menunjukkan objek sengketa sesuai yang dimaksud oleh pihak tersebut. Jadi kalau dia datang, maka dia bisa menunjukkan ini loh objek sengketa menurut versi penggugat dan ini objek sengketa menurut versi tergugat. Ya, jika sudah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir, maka dianggap tidak menggunakan haknya dalam pemeriksaan setempat. Dalam pemeriksaan setempat ini, akhirnya bisa diketahui apakah objek sengketa ini sama, yaitu yang dimaksud penggugat dan tergugat adalah sama, atau berbeda, ya, berbeda terkait batas, luas atau letak ya di sini. Nanti bisa jadi letaknya mungkin berbeda atau luasnya berbeda atau berbeda batas, atau justru beda yang dimaksud. Bahkan ini ternyata beda, tanah bisa di sebelah blok A, ternyata yang dikuasai tergugat ada di blok B. Ya, ini bisa jadi beda yang dimaksud. Atau bahkan dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut dalam sengketa. Jadi ternyata ini adalah dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut dalam sengketa. Selanjutnya kita bahas pelaksanaan pemeriksaan setempat. Yaitu dilakukan pada saat agenda persidangan acara pembuktian. Biasanya di sini ada dua model ya. Yang pertama yaitu dilakukan di awal, yaitu pada saat setelah bukti surat. Ya, di sini hakim ingin memperoleh pengetahuan tentang objek perkara terlebih dahulu, sehingga memudahkan pada saat pemeriksaan saksi yang diajukan oleh para pihak. Selanjutnya yaitu dilakukan pada saat sebelum penyampaian kesimpulan atau setelah bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak. Di sini hakim itu untuk memastikan tentang kebenaran objek sengketa setelah dihubungkan atas bukti yang diajukan oleh para pihak ya. Jadi itu tujuan ketika kenapa dilakukan sebelum dan sesudah saat pemeriksaan saksi ya terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat. Ini ada tata cara persidangan pemeriksaan setempat, yaitu sidang dibuka di ruang sidang pengadilan, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa, dan selanjutnya itu kembali ke pengadilan dan ditunda lagi di ruang sidang pengadilan. Itu prinsipnya seperti itu. Namun dalam prakteknya untuk efektivitas terkadang sidang pemeriksaan setempat ini dibuka di kantor lurah atau kepala desa, kemudian dilanjutkan menuju lokasi objek sengketa. Atau terkadang sidang pemeriksaan tempat dibuka langsung di tempat di mana objek sengketa itu berada. Nah, ini dalam prakteknya seperti itu, karena terkadang kalau menunggu dulu di ruang pengadilan dan baru menuju ke tempat lahan sengketa, ini terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga untuk efektivitas maka langsung bertemu di lokasi atau di kantor kelurahan, begitu maksudnya. Selanjutnya terkait dengan objek sengketa yang ada di yurisdiksi pengadilan lain. Ini maksudnya tanah ini ada di pengadilan lain, bukan tempat perkara tersebut disidangkan. Yaitu pemeriksaan setempat dilakukan dengan cara delegasi. Maksudnya hakim pemeriksa perkara meminta pengadilan di mana objek sengketa tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan setempat, sehingga ketua pengadilan pada di mana tempat objek sengketa tersebut akan menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Dan hasil pemeriksaan setempat tersebut akan dituangkan dalam berita acara sidang
Dan berita acara sidang ini yang akan digunakan oleh majelis hakim untuk memutus perkara. Itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih setelah menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti kami dari tim divisi hukum akan menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Jangan lupa silahkan klik subscribe dan tanda lonceng untuk berlangganan video ini, dan Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari kami tentang video kami yang terbaru. Sampai bertemu di video selanjutnya.